pengetahuan tentang biokimia yang sudah Bapak Ibu peroleh ketika mungkin di SMA ataupun ketika bekerja dan kuliah di S1 ataupun profesi yang lain ya. Baik, izin chat. Nggak ada. Ya, baik. Untuk materi hari ini ya tentang karbohidrat. Ya, karbohidrat itu kalau kita bagi gitu atau kita golongkan menjadi ada monosakarida, kemudian disakarida, ada oligo dan poli. Kalau mono itu satu, terus kemudian di ada dua sakarida, dua gula, kemudian yang oligo itu 1 sampai 8, kemudian yang poli itu terdiri dari banyak sakarida. Oke, kemudian belum mau berpindah. Oke. Nah, untuk karbohidrat sendiri itu secara kimia itu adalah suatu senyawa. Senyawa di mana dia terdiri dari hidroksi, polihidroksi aldehid ataupun polihidroksi keton. Nah, kemudian dia itu mempunyai dua gugus fungsional yang penting, yaitu ada gugus hidroksi, satunya lagi adalah gugus keton ataupun gugus aldehid. Kemudian ini tadi sudah penggolongannya, ada mono, di, oli, dan poli. Nah, monosakarida sendiri itu gula yang paling sederhana, di mana rumus molekulnya adalah CnH2nON. Nah, kemudian contoh dari monosakarida ini ada gliseraldehid, ya gliseraldehid. Kemudian gliseraldehid ini sendiri itu termasuk golongan monosakarida di aldosa. Kemudian ada dihidroksi aseton. Nah, dihidroksi aseton ini merupakan monosakarida yang mengandung keton atau ketosa. Untuk selanjutnya ini adalah struktur dari gliseraldehid, dan di sini di gliseraldehid ini ada dua bentuk, dua ya, ini yang awalnya ada D gliseral dan satunya L levo, levo sama dextro, kanan dan kiri. Oke. Nah, kalau yang di sini ketosa. Ketosa itu mengandung gugus keton. Contohnya adalah dihidroksi aseton. Nah, ini namanya adalah DL monosakarida. Ini menurut proyeksi dari Fischer. Kemudian sifat dari fisik monosakarida itu dia merupakan padatan kristal, tidak berwarna. Mungkin Bapak Ibu pernah menemukan, kalau mungkin yang bidang analisis gitu ya, di dalam makanan ya termasuk monosakarida seperti apa sih gitu ya, nanti ada uji-ujinya seperti itu. Jadi di sini dia berupa padatan kristal yang tidak berwarna, kemudian mudah larut di dalam air karena dia mengandung ikatan hidrogen, kemudian
sedikit larut di dalam alkohol. Jadi kalau ada monosakarida, kalau kita larutkan dalam alkohol itu dia sukar larut dibandingkan dengan air dalam air. Kemudian tidak larut dalam ether, kloroform ataupun benzen. Nah, pelarut ether, kemudian kloroform dan benzen ini merupakan pelarut yang bersifat nonpolar. Nah, kalau glukosa atau karbohidrat sendiri itu mudah larut dalam pelarut yang bersifat polar. Contoh pelarut polar adalah air. Nah, kemudian rasanya manis. Nah, di antara monosakarida ini ada fruktosa yang paling manis rasanya jika dibandingkan dengan golongan monosakarida yang lainnya. Kemudian untuk kita bandingkan antara monosakarida dan disakarida. Monosakarida ini ada fruktosa, glukosa, silosa, dan galaktosa. Kemudian kalau yang disakarida ada sukrosa dan laktosa. Kalau laktosa itu biasanya ada di dalam susu seperti itu, Bu, Pak. Terus kemudian kalau yang sukrosa juga ada di dalam makanan-makanan yang ditambahkan ke dalam pemanis. Sekarang sudah kalau orang sudah tidak mengandung sakarin gitu ya, sakarin yang digunakan untuk pemanis buatan, tapi sudah kandungannya adalah sukrosa ataupun fruktosa atau yang disebut dengan gula buah. Ya. Nah, untuk tingkat kemanisannya ini antara monosakarida dan disakarida, fruktosa ini lebih tinggi dibandingkan dengan golongan monosakarida yang lainnya. Bentar, ini kok saya ketutup. Oke. Nah, ini beberapa reaksi-reaksi yang ada pada monosakarida. Yang kita kenal ada reaksi oksidasi. Ya, oksidasi itu oksi adalah terjadinya kenaikan bilangan oksidasi. Mungkin Bapak Ibu kalau dulu pernah belajar kimia analisis, kimia dasar gitu ya, ada reaksi reduksi dan ada reaksi oksidasi. Masih ingat nggih? Mungkin yang masih junior masih masih kuliah kemarin gitu masih ingat ada reaksi oksidasi reduksi gitu. Kalau yang senior tentunya sudah di luar kepala. Nah, jadi ada oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi, kemudian kalau reduksi penurunan ya turun biloknya. Nah, reaksi oksidasi gitu berdasarkan kemampuannya dia dapat mereduksi reaksi Tolhens, kemudian Benedict, dan Vehling. Nah, berdasarkan reaksi oksidasi ini, monosakarida dibagi menjadi dua, ada reduksi dan non-reduksi. Kemudian, nah, gula monosakarida ini dapat mereduksi TBF. TBF itu adalah Tolhens, Benedict, dan Vehling. Karena adanya gugus aldehid ataupun gugus alfa hidroksiketon yang akan dioksidasi oleh TBF menjadi karboksilat atau keton. Nah, ini reaksi-reaksinya nggak usah nih, kesulitan nanti ya. Kemudian yang kedua adalah reaksi reduksi. Nah, untuk reaksi reduksi ini monosakarida dia akan terjadi reaksi reduksi penurunan menjadi alditol. Ya, ini contoh reaksinya. Kemudian yang ketiga, reaksi yang terjadi di dalam monosakarida yaitu adanya pembentukan glikosida. Nah, reaksi ini antara monosakarida hemiasetal dengan satu molekul alkohol dia akan membentuk suatu ketal. Nah, reaksi ini itu gugus OH pada atom Ca anomerik itu digantikan oleh gugus OR dari alkohol.
Nah, di sini ini nanti yang akan digantikan ini gugus OH ini nanti akan digantikan oleh gugus OH, jadi OCH3. Ikatan yang ada di sini namanya ikatan glikosidik. Oke. Ya, ini adalah ikatan glikosidik. Ya, nggak usah saya sebutkan saja. Baik, kemudian yang kedua adalah disakarida. Nah, namanya berarti ada dua monosakarida. Nah, dua monosakarida itu dihubungkan dengan ikatan glikosidik antara atom C anomerik dari satu unit monosakarida dengan gugus OH dari unit monosakarida yang lain. Jadi monosakarida dengan satu monosakarida digabungkan oleh ikatan glikosidik membentuk suatu disakarida. Nah, contoh disakarida adalah maltosa. Ini sering digunakan untuk biasanya di dalam obat pemanis untuk obat-obatan bentuk sirup. Kemudian ada selubiosa, kemudian ada laktosa, dan sukrosa. Ini struktur maltosa. Mungkin kalau struktur-struktur seperti ini untuk fisioterapi tidak bukan tidak ada manfaatnya, tetapi tidak usah saya bahas saja, untuk reaksi saja. Kemudian sukrosa. Nah, ini sukrosa ini dikenal dengan gula pasir yang setiap hari kita konsumsi. Nah, sukrosa ini di dalam tubuh kita sebenarnya dia bisa menimbulkan banyak sekali penyakit-penyakit, ya. Kalau kita konsumsi banyak gula, terutama penyakit yang berhubungan dengan pankreas, yaitu diabetes mellitus, ya. Kemudian kegemukan juga bisa, tapi obesitas itu kebanyakan dari kolesterol. Ya, ini. Nah, sukrosa sendiri ini fungsinya sebagai sumber energi. Sukrosa bisa diperoleh itu dari tebu ataupun tebu atau gula bit. Itu di dalam gula bit itu mengandung sukrosa, atau di dalam tebu atau gula yang kita konsumsi itu mengandung sukrosa. Nah, kemudian selain disakarida ada poli. Poli banyak monosakarida. Nah, untuk poli ataupun di semakin banyak ikatannya, maka semakin besar BM-nya atau berat jenis dari molekul glukosa tersebut. Nah, untuk jenis polisakarida yang sering kita tahu adalah ada pati. Nah, polisakarida ini tersimpan di dalam tumbuhan pati. Ya, pati itu ada di dalam mungkin singkong, kemudian ketela, itu mengandung pati. Kemudian ada kentang, pati jagung, ataupun dalam beras. Untuk pati sendiri itu tersusun atas diglukosa yang dihubungkan dengan ikatan alfa 14 glikosidik. Kemudian untuk jenis pati sendiri itu ada amilosa, kemudian ada amilopektin. Kalau amilosa itu adalah 20 bagian pati yang tersusun atas 50 sampai 300 unit glukosa. Kemudian kalau yang amilopektin itu 80% bagian dari pati. Jadi kalau pati itu mengandung amilosa dan amilopektin. Terus kemudian yang amilosa itu biasanya yang kurang kuat ikatannya. Kalau misalnya kita panaskan dengan air, biasanya sulit untuk melengket. Sedangkan amilopektin itu yang akan melengketkan dari apa namanya dari golongan karbohidrat. Ya, misalnya kalau Bapak Ibu kalau makan atau mengkonsumsi beras gitu ya, beras itu kan kadang ada yang
kasar, maksud saya atos gitu ya, nggak pulen lah. Ya, pulen ada yang ada bulan sekali gitu ya. Nah, itu kalau yang sangat lembek terus bukan karena pengaruh air nih, karena ada meskipun banyak banyak apa air, tapi kalau berasnya masih atos atau amilosanya banyak dan amilopektinnya sedikit, maka dia juga tidak akan eh, beda beda apa namanya beda kondisinya ketika kita menanak dengan beras yang pulen seperti itu. Kemudian ada glikogen. Nah, untuk glikogen ini karbohidrat penyimpan energi yang tersimpan di dalam hewan. Ya, untuk glikogen ini susunannya lebih dari 100.000 unit glukosa. Kemudian polisakarida yang lain yang kita tahu ada selulosa. Kemudian ada kitin dan pektin. Kemudian untuk sifat kimia dari glukosa sendiri tadi bersifat mereduksi. Nah, monosakarida, disakarida itu dapat mereduksi pada suasana basah, ya, dalam suasana basah. Kemudian sifat mereduksi ini disebabkan karena dia mengandung gugus aldehid ataupun keton. Oke. Kemudian yang kedua adalah membentuk furfural. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan osason. Osason itu nanti kayak bentuk kristal-kristal. Kemudian yang keempat adalah membentuk suatu ester. Yang kelima, dia akan mengalami proses isomerasi. Isomerasi itu kalau kita dari struktur kimia, dia dapat mengalami perubahan bentuk struktur dari monosakarida tersebut. Nah, isomerisasi ini bisa disebabkan karena penambahan asam ataupun basa, sehingga dia bisa mengalami proses kesetimbangan. Kemudian yang keenam yaitu pembentukan glikosida. Kemudian kita lanjutkan dengan derivat dari karbohidrat. Derivat-derivat dari karbohidrat ini adalah monosakarida, dia mempunyai gugus fungsi yang di sini dia akan mengalami proses oksidasi. Nah, monosakarida yang mengalami proses oksidasi, dia akan membentuk suatu gugus karboksilat. Ada proses yang namanya detoksikasi. Detoksikasi itu adalah asam glukuronat yang ada di dalam tubuh kita ditambah dengan racun gitu ya. Dia akan dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Nah, racun ini biasanya bisa berasal dari makanan yang kita konsumsi, baik itu padat ataupun cair. Nah, kemudian ada lagi derivat glukosa karbohidrat yang lain yaitu gula amino dan alkohol. Nah, untuk selanjutnya ini adalah uji-uji untuk mengetahui apakah di dalam sampel tersebut itu mengandung karbohidrat. Di antaranya adalah uji molis. Nah, uji molis ini digunakan untuk mengetahui atau uji umum mengetahui adanya senyawa gula. Nah, suatu senyawa yang dimana di situ mengandung gula jenis gula gitu atau karbohidrat secara umum, kalau dia positif mengandung gula, maka dengan adanya reaksi molis dia akan membentuk warna ungu. Kita masukkan misalnya sampel kita mengandung, kita nggak tahu ya sampel kita mengandung gula atau enggak. Kemudian kita tambahkan uji molis, kemudian reaksi molis, kemudian kita amati apakah
nanti akan terjadi warna ungu. Jika terjadi warna ungu berarti dia mengandung karbohidrat atau gula. Ya, kemudian ini nggak usah ya. Saya lanjutkan aja uji yang kedua. Nah, uji yang kedua yaitu uji Benedik. Nah, Benedik itu untuk mengidentifikasi eh, senyawa gula atau karbohidrat reduksi, di mana larutan uji yang di situ di dalamnya mengandung glukosa ditambahkan dengan reaksi Benedik, kemudian dipanaskan pakai api Bunsen, dia akan membentuk suatu endapan, endapan atau warna coklat. Itu untuk uji Benedik. Nah, kemudian yang ketiga adalah Barfoot. Nah, uji Barfoot ini digunakan jika eh, kita akan mengetahui apakah di dalam eh, glukosa sakarida tersebut dia mengandung monosakarida atau disakarida. Nah, ada misalnya ada fruktosa, glukosa, kita pakai standar. Kalau untuk menguji seperti ini kita harus mengetahui harus ada standarnya terlebih dahulu. Jadi apakah dia mengandung glukosa, fruktosa ini kita bandingkan dengan standar ujinya. Oke, ditambah dengan barfoot di sini. Nah, dan barfoot kemudian dididihkan, kemudian akan terbentuk suatu endapan. Kemudian osason, kalau osason itu nanti selain ada endapan juga ada kristal osason. Nah, selain uji kualitatif itu untuk mengetahui ada tidaknya secara kualitatif. Sedangkan untuk kuantitatif itu adalah untuk mengetahui seberapa besar kandungan karbohidrat tersebut yang ada di dalam sampel kita. Sampel kita itu bisa berupa dari makanan ataupun dari cairan tubuh, misalnya glukosa darah seperti itu. Ini contoh metode untuk uji kuantitatif. Mungkin Bapak Ibu kalau dari hasil lab sekian gitu tuh pakainya metode apa sih gitu ya. Setiap laboratorium kesehatan mungkin punya metode sendiri untuk pengukuran kadar glukosa atau kadar gula di dalam darah. Kalaupun di dalam selain selain di dalam darah itu yang paling gampang dengan kit GOD-PAP. Kalau misalnya di dalam suatu makanan, kalau di Balai POM, nah POM ataupun lab pengujian untuk makanan, kemudian di industri makanan seperti itu untuk pengukuran kadar glukosa, biasanya mereka menggunakan metode Nelson, Homogenation. Tuh, kemudian ada juga GODPAP ya, Nelson yang paling sering dilakukan adalah metode Nelson. Kemudian Nelson ini menggunakan spektrofotometri. Jadi dia nanti glukosa, kalau dia mengandung glukosa atau berapa besar glukosanya, glukosa itu akan dilarutkan atau ditambahkan dengan larutan kupri CU2 kemudian mengalami proses reduksi. Nah, kemudian dia akan selain proses reduksi, dia akan mengalami proses oksidasi, kemudian eh, akan berubah warna menjadi heteropolimolybdenum blue, itu baru kelihatan nilai absorbansinya. Nah, tentunya pengukuran seperti ini kita bandingkan dengan standar glukosa yang ada. Oke, kemudian ini metode GOD-PAP. Kalau pakai di laboratorium, sepertinya pakai ini yang untuk darah. Ini yang kalau Bapak Ibu perhatikan, diambil darahnya, kemudian
dipreparasi, dibawa masuk. Nah, ternyata ini metode yang paling mudah sekali dan biayanya ringan. Itu dengan GODPAP, tambahkan sedikit kit GODPAP, kemudian langsung diukur. Nah, itu langsung nanti hasil absorbensinya keluar, kemudian tinggal menghitung berapa kadar glukosa dalam darah. Kemudian ada lagi kalau yang sangat murah sekali, bukan murah ya, ya di apotek gitu ya. Mau cek gula darah Mbak langsung dipencet terus kita masukkan. Nah, ini prinsipnya hampir mirip, itu lebih singkat lagi. Oke. Itu saja Bapak Ibu untuk karbohidrat hari ini, materi karbohidrat. Kemudian untuk metabolisme yang terkait dengan karbohidrat nanti akan saya kirimkan melalui PPT saja nggih. Nanti sudah ada grup WA-nya kan Mbak Dina? Iya, sudah ada Ibu. Ya. Nggih. Ini kan nggak ada ujiannya toh? Tidak ada Bu, kayaknya sepertinya. Tidak ada ujian. Ya, jadi mungkin dua kali untuk yang besok kalau kita pas nggak ada kuliah saya kirim materi gitu kan. Kuliah kan tidak harus tatap muka nggih, bisa melalui WA ataupun dengan yang lainnya gitu ya. Terus untuk hari ini apakah jadi nggak ada presentasi ya? Nggak ada. Tidak Ya, ada, Ibu Bu. izin Nggak konfirmasi. ada ya. Terus gimana Mbak? Ya, untuk pengumpulannya hari Senin ya, Bu, untuk pengumpulan tugasnya. Nggih, Senin atau Selasa monggo. Iya, Ibu izin bertanya lagi, berarti tidak ada presentasi karena tugasnya video kan ya, Bu? Ya, nanti saya lihat video presentasi dari video itu aja. Iya, baik, Bu. Ya, ada yang ditanyakan sebelumnya, monggo. Silahkan. Halo, selamat malam Ibu Aprilia. Nama saya Fikri. Bu, Selamat siang, Mas, ya. mau nanya Bu, ini di luar konteks. Ini beberapa pengerjaan tugas saya. Saya mau nanya Bu, untuk metabolisme kolesterol dan metabolisme lipid protein itu sama atau tidak ya Bu? Saya agak sedikit bingung Bu. Terima kasih. Oke. Oke, untuk tugasnya kan itu sudah dibagi masing-masing kelompok. Satu kelompok dapat metabolisme lipid gitu toh, ada satu kelompok karbohidrat. Jadi satu kelompok itu hanya dapat satu materi saja, jadi tidak semuanya. Maaf sebentar. Ininya habis sebentar ya. Iya Bu, tapi di metabolisme lipid itu ada lipoprotein, terus kolesterol, sama satu lagi tuh TG, Trigliserida. Ya. Oke. Ya, untuk nanti Mas Fikri nanti coba searching jurnal aja, pilih salah satu, tidak harus semua. Oke Bu. Ya, salah satu aja. Ada berapa kelompok yang untuk lipid? Satu kelompok atau berapa kelompok? Dua kelompok? Ada 2, Ibu. Oke, berarti pilih salah satu aja Mas Fikri. Nanti koordinasi sama kelompok satunya biar nggak sama. Bukan gitu Bu, maksud saya Bu. Maksud saya tuh setelah saya proses atau saya lihat ya, atau saya pelajari ini metabolisme lipoprotein sama kolesterol tuh sama Bu. Dalam artian dia satu bagan. Itu apa boleh digabung apa gimana Bu? Lipoprotein, digabung saja. Oh, digabung saja, oke. Iya, nggak apa-apa, digabung aja. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Assalamualaikum Ibu. Salam, Bu Siti, monggo. Iya, kan terkait tadi membahas tentang glukosa ya Bu, karena kan memang sekarang ini lagi marak banget terkait minuman ya, minuman yang memang ingredients-nya dilihat berapa gram dari
satu minuman tersebut. Nah, saya mau tanya Bu, sebenarnya kalau kadar amannya itu berapa sih Bu sebenarnya kalau misalnya dari yang kita konsumsi, dan kemudian apakah nanti si dari macam-macam glukosa tadi yang eh, dari laktosa, dari susu yang biasa kita suka temunya Bu ya, eh, itu terurai menjadi energi, harus eh, apa dari glukosa yang seperti apa gitu yang aman untuk kita konsumsi seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik Bu Siti. Sebenarnya ini bagian ahli gizi ya yang bisa bicara terkait dengan nanti Mohon maaf ya Bu. kalori. Ya, nggak apa nih saya coba menjawabnya ya terkait dengan metabolisme. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu, mungkin dari ada ahli gizi, mantan ahli gizi, terus sekarang belajar. Saya mau jawab ini agak ragu gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, kalori gitu ya, kalori yang kita butuhkan terutama gula gitu nggih. Sebenarnya di dalam tubuh kita itu kan setiap orang metabolismenya berbeda-beda. Hasil yang ada di dalam tubuh kita itu hasilnya berbeda. Kalau eh, menurut saya untuk karbohidrat jenis gula ini supaya bisa terserap sempurna melalui metabolisme itu paling tidak adalah 6.000 kalori Bu, setiap harinya. Nanti kan dia akan termetabolisme dalam tubuh dan jaringan darah biasanya. Itu Bu, mungkin saya baru bisa menjawab seperti itu Bu. Karena Ya, bukan bidang saya, bukan gizi, jadi saya khawatir. Ya mungkin dari teman-teman kalau yang gizi itu bisa menjawab ya, berapa kadar glukosa yang kita butuhkan setiap hari yang bisa termetabolisme seperti itu. Ya mungkin itu Bu. Kalau mohon maaf jawab jika Bu. kurang memuaskan. Oke, monggo Bu Mbak Mbak atau Bu ya Ibu Bu Nur Setianing Ayu nggih. Bu atau Mbak ini saya. Apa aja Ibu, asal jangan Mas. Oh, baik Bu. Ibu Monggo. April, selamat malam teman-teman. Terima Salam. kasih untuk kesempatannya. Ini saya malah tertarik dengan tadi yang Ibu sempat gambarkan bahwa ada pola-pola molekulnya ya Bu ya. Jadi semakin panjang rantainya itu, apakah dia semakin stabil, Bu? Nanti kan kita ngomong soal biokimia, sama nanti reaksi daripada latihan-latihan. Kami fisioterapis kan exercise yang dipakai. Selain exercise kan pasti nanti kita membutuhkan nutrisi ya, Bu. Nah, eh, kalau misalkan itu semakin panjang rantainya, atau mungkin semakin dia bentuknya itu banyak sekali, misalnya kayak apa, okta heksagonal gitu, apakah dia semakin stabil, Bu? Nah, kalau stabil kan berarti secara logikanya kan nanti di tubuh kita juga akan semakin bagus. Seperti DNA, semakin panjang telomernya itu kan kita semakin bisa lebih muda ya, Bu ya. Bener nggak, Bu? Kalau Ya, cewek-cewek kan kalau DNA. paling suka kalau kelihatan muda kan, Bu. Itu. Ya, Jadi betul. mungkin nanti untuk masalah yang bagus mana nih, sukrosa, maltosa, fruktosa, atau apa tadi, saya mohon maaf Ya, agak terskip. Terima kasih Ibu. ya, terima kasih Bu pertanyaannya bagus Bu Setianingsih. Baik, oke. Semakin panjang rantainya, otomatis dia semakin tingkat kejenuhannya semakin tinggi Bu. Jadi dia semakin rantainya panjang, semakin berat nih karena BM-nya berat. Nah, kalau dilihat dari stabilitas stabil atau enggak, itu kalau semakin panjang rantainya, maka ikatan untuk putusnya itu kan semakin butuh waktu yang lebih banyak. Jadi, kalau secara logika kita berpikir bahwa kalau glukosa itu misalnya glukosa, fruktosa itu yang jenis monosakarida itu lebih bagus dibandingkan dengan jenis yang polisakarida karena untuk dia termetabolisme di dalam tubuh itu lebih memudahkan yang bentuk tunggal dibandingkan dengan bentuk yang apa
bentuk yang ikatannya lebih banyak. Contohnya di polisakarida. Kalau poli kan kita butuh, oh di situ ada amilosa. Amilosa itu kan pati lah misalnya. Pati itu kan ada banyak banyak sekali rantainya. Nah, kita putuskan dulu, diputus dulu, baru nanti, oh ini yang ada karbohidratnya sedikit, ada glukosanya sedikit, ada sukrosanya sedikit, berapa bagian. Jadi dia butuh waktu untuk memecah ikatan tersebut itu. Oke, kalau dilihat dari stabilitasnya di mana sih kita butuh apa? Nah, semakin panjang rantainya, ya contohnya di poli itu bukan masalah stabil, tapi ketika terpecah di dalam tubuh kita itu butuh waktu yang lebih panjang. Makanya kalau ketika kita minum misalnya sirup gitu ya Bu, sirup itu lah. Sebenarnya dia juga mengandung gula kan Bu, tapi sukrosa atau apa. Nah, kita nggak akan kenyang dengan minum itu dibandingkan dengan kita makan misalnya ketela godok. Nah, seperti itu. Ketela godok itu kan butuh waktu lama untuk memproses memecah glukosanya seperti itu. Oke, seperti itu Bu. Mungkin ya, matur nuwun Bu Nur. Yang lainnya monggo. Kita banyak saling diskusi dan sharing ya Bapak Ibu, monggo. Mungkin saya tidak menemukan ilmu baru, belum menemukan ilmu baru terkait dengan fisioterapi ini. Saya senang sekali di sini. Ibu izin bertanya. Ya Mbak Khalifah. Ya, mohon izin Ibu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Khalifah. Ibu, saya izin bertanya mengenai ini. Kan sebenarnya udah dari dulu ya Ibu, kebanyakan orang itu mengganti konsumsi gula pasirnya itu dengan gula jagung atau biasa kita kenal dengan Tropicana Slim misalnya. Nah, sebenarnya apakah gula jagung itu juga termasuk sukrosa? Jika iya, apakah mengganti jenis gula tersebut tidak memberikan manfaat? Itu Ibu. Baik Mbak, pertanyaan yang menarik. Ya, gula jagung gitu ya. Gula jagung itu kan sebenarnya pengganti glukosa ya bagi penderita diabetes itu kebetulan yang banyak mengkonsumsi gula-gula tropika seperti itu kan ataupun gula-gula yang dari sintetis yang lain itu sebenarnya yang diharapkan ketika minum minum itu apa toh tingkat kemanisan toh ya tetapi eh, apa namanya tingkat kemanisannya tinggi tetapi yang di metabolisme di dalam tubuh kita itu kan sebenarnya pengennya gulanya sedikit kadar glukosanya kecil tetapi eh, apa kita dapat manis makanya kalau gula jagung itu eh, dia tidak mengandung glukosa tetapi mengandung gula-gula yang lain kayak maltosa seperti itu jadi bukan jenis glukosa. Oke. Karena kalau kita lihat kan pinginnya cuma manis gitu ya, manis. Tetapi kandungan gulanya itu lebih sedikit. Nah, gula itu kan macam-macam. Ada ada maltosa, sukrosa, fruktosa, seperti itu. Nah, kalau enaknya lagi adalah fruktosa itu gula buah. Jadi dia tidak mengandung glukosa, tetapi dia mengandung fruktosa. Jenis-jenis monosakarida tersebut. Tadi sudah saya sampaikan ya, yang nah ini Mbak sudah kelihatan ya. Oke. Nah, ini tingkat kemanisannya glukosa dan jenis-jenis karbohidrat gitu ya. Ada monosakarida dan disakarida. Nah, di mana monosakarida ini jenisnya ada fruktosa, glukosa, silosa, dan galaktosa. Kemudian kalau yang disakarida ini ada sukrosa dan laktosa. Nah, gula tebu itu dia sedikit mengandung glukosa, tapi mengandung
senyawa misalnya fruktosa di sini. Nah, glukosa ini yang paling sering yang bermasalah dengan tubuh kita, yang dia akan menyebabkan karena kesulitan di metabolisme di dalam tubuh sehingga bisa menyebabkan kerusakan pankreas sehingga akan menyebabkan mungkin terjadinya diabetes mellitus seperti itu. Kalau ini tingkat kemanisannya dia paling manis adalah ini fruktosa. Kalau silosa kalau saya pernah melihatnya itu adalah di gula permen karet. Permen karet, ya itu kan nggak begitu manis toh Mbak. Nah itu mengandung silosa. Galaktosa juga ya bagi pasien atau susu yang ada untuk pasien diabetes seperti itu biasanya dia mengandung galaktosa ataupun laktosa. Jadi gulanya bukan gula glukosa ataupun sukrosa dan fruktosa seperti itu. Ya, itu Mbak Olive. Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya Ibu, tadi sempat dijabarkan mengenai diabetes. Nah, diabetes itu kan dia harus konsumsi obat penurun gula darahnya ya Bu ya. Apakah ada jarak yang harus diperhatikan antara pemberian obat dengan pemberian latihan? Jadi biar dia nggak terlalu jadi kita mau latihan biar dia ada tenaganya, tapi di satu sisi kita nggak mau kondisinya terlalu tinggi. Apakah ada jarak waktu tertentu untuk menurunkan gula darahnya seperti itu, Bu? Oke, ini pertanyaan menarik lagi. Ya, baik. Kalau untuk pasien diabetes gitu ya, jadi secara medis dia setiap hari mengkonsumsi glukosa, mohon obat penurun kadar gula seperti metformin, glucopage seperti itu. Nah, biasanya dia mengkonsumsi obat-obat dia penurun gula itu adalah malam hari. Nah, kalau biasanya para terapis itu memberikan eh, latihan exercise itu kan di pagi hari, benar nggak, Mbak? Atau malam hari tetap berjalan? Malam hari tetap berjalan juga, Bu. Tapi beberapa pasien ada yang minum obatnya sepertinya ada yang paginya, ada yang buat malam, ada yang sehari 3 kali, ada yang sehari sekali seperti itu. Ya, kalau saran saya ketika pasien itu minum obat diabetes, kemudian dia harus exercise, berarti dia butuh energi. Lebih baik makan, kemudian exercise, kemudian biasanya pasien itu harus bisa mengukur kalau ketika exercise itu kan ada nggak tenaga yang dibutuhkan. Maksud saya, glukosa itu akan berkurang. Sebenarnya ketika dia kan glukosa itu termetabolisme dia ketika masuk ke dalam tubuh kita itu ada butuh sekitar 1 sampai 2 jam setelah makan. 1 sampai 2 jam metabolismenya dalam tubuh. Jadi kalaupun mau exercise itu dijaraki antara minum obat dengan exercise tersebut kurang lebih 1 jam. Jadi di tengah. Kalau pasien makan, kemudian makan tentunya dengan ada kadar glukosanya. Ya, kadar glukosanya, kemudian dia latihan, terus habis itu baru dia mengkonsumsi obat diabetes. Kemudian ada lagi, ini ada obat diabetes yang dimakan sebelum makan, diminum sebelum makan, seperti itu. Jadi fungsinya untuk menstabilkan kadar glukosa saja, tetapi alangkah baiknya ketika latihan itu ditanyain dulu dia sebenarnya
karena diabetes itu kan karena faktor pikiran biasanya. Orang naik naik kadar glukosa naik itu kalau pencetusnya pikiran. Selain makanan. Kalau makanan kan orang diabetes tentunya dia sudah tahu sendiri saya harus makan ini atau enggak gitu. Biasanya kalau stres langsung tinggi sendiri, otomatis itu nggak usah makan yang makan yang manis atau apa, itu kayaknya sudah naik sendiri gitu ya, berdasarkan berdasarkan apa namanya ya pengalaman-pengalaman yang sudah ada terhadap pasien-pasien diabetes. Jadi saya amati pasien-pasien diabetes itu bukan masalah makanan, pagi harus makan gula, siang makan apa-apa-apa, terus kemudian exercise. Itu sebenarnya kalau pikiran dia, semua penyakit kan letaknya dari pikiran, asalnya itu dari pikiran kita. Kalau pikiran kita terlalu sepaneng atau apa, nah, otomatis akan timbul banyak penyakit. Nah, di antaranya tubuh kita adalah ya diabetes tersebut gitu nggih. Jadi kalau makan dulu, kemudian baru latihan, baru minum boleh. Tapi di jarak sekitar 1 jam. Tapi biasanya kalau makan terus exercise kan ada jaraknya tuh Mbak, bener nggak? Iya, Bu. Tidak Sekitar langsung berapa 2 jam. menit? Oh, Ya, 2 jam. 2 jam. Ya. 2 jam ya. Berarti kalau saya mau exercise jam 8, berarti jam 6 pagi saya harus sudah makan. Ya. Ya, berarti benar itu metabolisme karbohidratnya sudah dalam tubuh sudah termetabolisme sempurna 2 sampai 4 jam. Nah, kalau mau makan atau minum obat setelahnya. Tapi biasanya Baik. kalau yang pasien-pasien diabetes itu kalau mau latihan seperti itu dia sudah punya jarak. Ya saya mau exercise, kemudian saya harus ini nanti siang aja lah gitu. Biasanya kalau sudah latihan itu sudah turun glukosanya. Jadi biasanya malah minum ada tipe-tipe obat glukosa atau obat diabetes itu yang diminum sehari sekali atau 2 kali atau 3 kali. Itu berdasarkan patofisiologis dari tubuh atau penyakit tersebut. Jadi pasien tersebut tipenya itu yang seperti apa. Tidak semua diabetes itu biasanya para dokter itu memberikan obat yang sama. Iya. Itu Mbak. Baik, terima kasih Bu. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Ada Bapak Ibu dokter mungkin di sini? Nggak ada. Ya kalau ada mungkin ada yang mungkin ada dokter kemudian dia ngambil fisioterapi gitu. Ada lagi? Selamat malam, Ibu. Malam Mbak Halo, Catherine. Ibu. Ya. Saya izin bertanya, Ibu. Yeah. Jadi belakangan ini kan saya baca berita ya, Bu. Kalau ada tentang susu bayi yang diduga tidak memenuhi standar. Nah, saya mau bertanya, Bu, kalau susu bayi itu kan dia ada komposisinya ya, Bu. Apakah benar susu bayi katanya kalau zaman dulu itu orang menggunakan rebusan dari air beras itu, apakah memenuhi kandungan yang sesuai dengan susu bayi pada umumnya? Karena katanya itu bahkan lebih baik daripada susu bayi sekarang, Bu. Terima kasih. Air beras itu maksudnya tajin gitu Mbak?
Iya, Mas, yang oh iya. atasannya itu kan biasanya Oh, dilebur, masak Bu. air. Oke. Masak air. Masak beras terus air itu yang diambil yang atasnya itu sebelum masak gitu ya. Nggih. Ya. Nggih. Susu itu kan jelas beda nggih. Itu kan kita ngambil cuma karbohidrat yang ada di dalam apa namanya di karbohidrat yang ada di dalam nasi gitu nggih. Ya. Itu sebagai karbohidrat saja, tetapi kalau susu itu kan nilai gizinya kan tidak hanya glukosa saja ya, tidak hanya karbohidrat saja ya. Ya, itu bedanya di situ. Oke. Mungkin para ibu atau yang ini yang sudah pengalaman terkait dengan kalau Mbak Catherine belum ya. Jadi kalau menurut saya itu kan pengganti karbohidrat saja di dalam apa namanya di dalam ini ya air tajin tadi, tajin namanya. Ben kenyang gitu anaknya. Kalau susu kenyang karena di situ sudah mengandung glukosa, ada mungkin ada lemak, ada protein seperti itu. Tapi kalau air tajin itu adalah hanya karbohidratnya saja. Untuk senyawa-senyawa yang lain juga kurang. Ya. Oh iya, baik Ibu. Oke, ada lagi? Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, kalau tidak ada mungkin karena sudah jam 8. Ya, monggo. Saya sharing izin bertanya. Mbak Kalau Septian. misalkan biasanya kalau kita pasien ada peradangan akut gitu, ada yang dapat saran dari dokter misalkan jangan konsumsi gula berlebih ya, nanti akan memperburuk peradangannya. Apakah ada Konsumsi apa hubungan Mbak? Maaf. gula? Oh, ya. Oke, gula berlebih. Nah, misalkan terus dari fisioterapi kan harus tahu kandungan yang seperti apa yang dapat memperburuk peradangan atau malahan membantu peradangan. Ada nggak bisa itu? Terima kasih, Bu. Ya, baik Mbak Rini. Baik radang sama tadi ya gula gitu nggih. Radang itu kan di situ adanya bakteri nggih, bakteri atau virus yang menyebabkan dia menjadi radang gitu ya, menjadi sakit. Nah, jadi radang ada robor, kolor gitu ya, panas dan sebagainya. Nah, bakteri yang ada di situ itu adalah butuh media. Butuh media salah satunya adalah golongan glukosa, karbohidrat seperti itu. Jadi medianya dia semakin banyak gulanya, maka dia senang tumbuh. Jadi nggak bakalan mati karena dia selalu disuplai oleh makanan. Makanan tersebut dari mana? Dari gula. Nah, kalau semakin banyak gulanya, radang itu semakin banyak kita ya gula yang ada di dalam darah itu ya radang itu kan bisa kemana-mana ya karena pengaruh gula. Kalau banyak gulanya itu radang nggak sembuh-sembuh atau mungkin infeksi tadi tidak lama sembuhnya dibandingkan dengan orang yang mempunyai kadar glukosa lebih rendah atau normal seperti itu. Ya, jadi karena dia sebagai medianya, media tumbuh dari bakteri itu, bakteri butuh media. Nah, salah satu media di situ adalah glukosa, makanan, butuh makanan untuk dia bertahan untuk hidup. Ya, makanya kalau orang banyak mengkonsumsi gula itu imunnya nggak naik, tapi malah turun. Karena khawatirnya adalah bahwa apa namanya gula tersebut sebagai makanan bagi bakteri. Semakin banyak yang kita konsumsi, nah, semakin dia lebih senang tumbuh seperti itu. Makanya harus ada di dalam batas normal. Sampun? Ya gitu Mbak Rin. Ya, ya, jadi memang pasien-pasien yang dengan misalnya radang karena adanya bakteri atau virus, nah salah satunya gula itu disenangi oleh mereka. Mereka makanya itu sulit lama sembuhnya. Kalau kita kasih obat untuk mengurangi atau membunuh bakteri, nah itu obat tersebut harus bereaksi terlebih dahulu dengan glukosa
nanti bisa juga dia membentuk senyawa lain yang ada dalam tubuh kita. Jadi tidak fokus menyembuhkan, tetapi atau tidak fokus membunuh bakteri tersebut, obat tersebut tidak fokus membunuh bakteri ataupun dia mau mematikan ataupun menghilangkan, tetapi dia obat tersebut bisa bereaksi dengan gula terlebih dahulu, sehingga efek yang diharapkan dari minum obat itu kurang maksimal seperti itu. Makanya kalau dokter atau apoteker bilang gitu ya, kalau minum obat itu jangan diminum dengan air manis gitu ya, seperti itu baik gula ataupun sirup dan lain sebagainya. Lebih baik menggunakan air putih. Mbak Rin, suaranya nggak begitu jelas sih, terputus-putus. Itu kan peradangan, udah terdengar belum Bu? Maaf. Masih terputus Mbak di tempat saya, coba Kalau diulang di sini, ya. Iya. Kalau tadi kan menyebutkan itu makanan untuk virus dan bakteri ya, Iya. di gulanya. Nah, gimana kalau inflamasinya ini karena misalkan kalau di kita kan sering ketemunya karena overstretch atau istilahnya setelah keselio itu kan juga terjadi reaksi peradangan ya Bu. Nah, itu Oh, apakah baik. berpengaruh ke gulanya atau hanya virus dan bakteri aja ke gulanya? Oke, ya. Terima kasih Bapak. Baik ya. Ini ya agak ya. Jadi radangnya itu karena keselio gitu ya, bukan karena radang karena penyakit ya. Kalau saya mikirnya radang karena sakit, misalnya kayak gondongan, kayak virus-virus. Ya. Oke, baik. Sama saja sih Mbak, penyakit radang bukan karena radang karena saya tanya dulu, kalau keseleo itu tuh kira-kira yang menyebabkan radang itu apa Mbak? Kalau orang keseleo gitu, itu kan bengkaknya itu asalnya dari mana? Apa karena ada benturan, terus bengkak? Kalau yang kita temukan biasanya yang sering terjadi misalnya kita mengira secara gampangnya bahasanya keselio ya Bu. Itu kan Keseleo gitu. biasanya kadang Ilir. ditemukan bengkaknya karena overstretch-nya ya. Terkilir itu kan ada jaringan yang Berarti sedikit terdekat gitu kan. jaringan rusak gitu ya? Jaringan rusak lah ibaratnya. Baik, jaringan rusak, jaringan rusak, nggih. Jaringan yang rusak bukan karena bakteri ya di situ. Di situ kalau jaringan rusak ada bakterinya enggak? Atau ada virusnya enggak kira-kira? Kalau yang saya tahu lebih ke apa ya Bu? Reaksi apa ya? Ada makrofag ya untuk Iya, sel-selnya rusak. Iya, iya betul. Oke. Sel rusak itu butuh apa? Ketika sel-sel rusak itu butuh nutrisi apa sih kalau ketika sel ya nutrisi ini kan hubungannya biasanya dengan tulang ya. Tulang ya, bukan kalau penyakit kan daging biasanya. Jaringan tubuh terutama apa namanya? Dengan darah. Tapi kalau ini kan bukan jaringan darah yang rusak, tetapi jaringan otot. Apa Ya, Bu biasanya Nur? Mungkin muskuloskeletal Bu. Jadi biasanya digabung antara muskulo otot sama skeletal tulang. tulang. Ligamennya ada tulang, ada otot. Jadi jadi satu biasanya. Oke. Jadi bukan karena kerusakan itu bukan karena dirusak oleh bakteri ya Bu ya. Nanti Karena kalau kelelahan. ya kalau misalnya dia open wound mungkin ada bakteri yang masuk, tapi kalau close wound mungkin tidak ada bakteri yang masuk. Nah, berarti kalau tidak ada berarti prinsipnya sama. Ya. Kalau logikanya gini, semakin orang banyak gendut gitu ketika terjadi cedera,
sembuhnya lebih cepat atau lebih lama dengan orang yang kurus? Nah, mungkin lebih lama, Bu. Lebih lama. Berarti seperti itu Mbak logikanya, Mbak Rin. Oke, berarti tetap berpengaruh ya, Bu, Iya, meskipun tetap di berpengaruh, tetap luar berpengaruh. Iya. Iya. Biasanya kan ada orang nek banyak gulanya itu kan gendut ya, rata-rata. rata-rata ya. Nih, mungkin ada lagi yang ingin menambahkan saja. Monggo. Nggak ada? Baik. Kalau nggak ada, saya cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Kita kembali lagi hari ya nanti saya mohon aja Mbak Fardina nanti eh, kita janjian lagi untuk pertemuan pertemuan yang lain Zoom ataupun dengan WA. Kalau WA nanti bisa ngechat lewat situ, kita diskusi dari WA seperti itu. Kalau ada pertanyaan nanti kan kita nggak ada Google Drive atau apa nih. Atau mau nge-zoom aja biar cepat rampung. Manut Ibu. Ya moga lah nanti Bapak Ibu yang ada di sini kalau saya nge-zoom sudah oke, kalau by WA oke gitu. Kalau by WA nggak saya batasi Bu, mau kapan gitu ada pertanyaan apa gitu nanti saya jawab, saya insya Allah online terus kalau pas pegang HP. Baik, saya cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Kita baca hamdalah bersalah alhamdulillah alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, cinlak ye. Ya, Bu. Oke, Bu.